Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Cahaya FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sore hari ini kita masih bisa mendengarkan program memperoleh hikmah menunggu buka puasa atau Mohima Buka yang senantiasa kita bersama Bapak Al-Ustadz Robi Yanto Ibrahim dengan topik-topik yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan para pendengar yang disampaikan lewat WA radio kami di 085171664994. Kembali kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-25. Tanpa terasa tinggal menghitung hari lagi kita akan berakhir meninggalkan bulan suci Ramadan. Kita akan membahas mengenai topik berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz di sore hari ini. Itu dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan. Tinggal 4 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, dan Ramadan akan meninggalkan kita. Entahlah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan ataupun tidak. Kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjemput nyawa kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin di sisa-sisa dari bulan suci Ramadan ini dengan amalia-amalia yang bermanfaat dan yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Cahaya FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita dari 5 hal yang dianggap akan membatalkan puasa. Di antaranya adalah mengadu domba, ya. Namimah, dalam bahasa Arab namanya namimah, ya, mengadu domba. Mengadu domba itu kenapa bukan adu kambing, ya, adu sapi, tapi adu domba, karena cuma domba yang yang mudah diadu, ya, yang gampang dikasih makalai. Makanya tidak ada adu kambing, adu ayam, adu tidak. Adu domba. Adu domba. Ya. Jadi yang ada itu cuman domba, ya, adu domba. Jadi beda dengan adu hai. Ya. Adu domba, ya. Sehingga domba itu yang mudah untuk diadu, mudah untuk dipanas-panasin, untuk dikasih makalai, dipertengkarkan. Maka inilah yang jangan sampai kita seperti domba, ya, dan juga kita ini jangan sampai juga termasuk domba yang mudah diadu, ya, domba yang cepat sekali temperamen, ya, sehingga kita baru dengar sedikit berita kita langsung panas dan kita langsung berkelahi dengan orang yang membicarakan tentang kita. Ya, Ustaz, sebelum kita membahas mengenai adu domba, bagaimana dengan orang yang mengadu domba binatang? Ini binatang langsung, misalnya mau kasih bakal ayam di bulan suci Ramadan, menyambung ayam. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Hal yang dibenarkan. Apalagi kalau di situ ada perjudian. Sudah mengadu ayam, ya. Kemudian juga di situ ada judi lagi. Jadi dua hal yang kesalahan. Sudah mengadu ayam, kemudian berjudi lagi, ya. Jadi kan begitu. Kalau ayamnya kalah, dia selem lagi. Ya. Apalagi pakai pisau-pisau, kasihan ayam mati. Ya, pakai taji ayam. Pakai taji. Ya. Pakai taji ayam. Ya, jadi ini justru bisa membatalkan puasa ini. Ya. Berbahaya. Ya. Jadi walaupun itu sifatnya menghibur. Ya. Memang tidak sama dengan orang main domino ini. Ya. Sifatnya menghibur. Ya, tapi kalau kasih bakul ayam berarti makhluk yang kita orang kasih bakul lain. Ya. Ya. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada masalah mengadu domba. Kita sudah bahas tadi mengenai mengadu domba hewan di bulan suci Ramadan. Ini
kalaupun itu hanya sifatnya hiburan, kasih bakal ayam ente ayam Bangkok, coba kemarin anak ayam di rumah ya, akhirnya kasih bakal kan, ini kasihan ayam kasih bakal bulan suci Ramadan, membatalkan puasa, walaupun ini sifatnya hiburan, cuma hanya untuk saling menyenangkan saja, ini hati-hati, lebih baik itu ayam potong ke sana kok langsung bikin sahur akan kan. Apalagi di akhir-akhir begini, stamina mulai menurun. Pertama ayam itu bisa berkah, bisa menjadi saksi kita gunakan untuk sahur. Daripada ini ayam tersakiti akan jadi saksi kita kasih bakal bulan suci Ramadan. Mama sudah soro kayak itu tunggu dulu. Anak pilih pohaya tuh lemai. Kopolo hulu apa tali boti? Dia mau kasih bakal lo ayam masuk ke sana ayam pun mau jadi penonton. Bukan dia mau pola hulu apa Jadi mengadu domba ini hampir mirip-mirip dengan ghibah, menjatuhkan lawan kita ataupun orang-orang yang kita benci, dan seperti Ustadz bilang bahwa mengadu domba ini kalaupun itu benar, kita harus hati-hati ketika dia yang datang kamar empat orang bertanya apakah ini benar, daripada mau bek yang bakalai orang katakan tidak benar. Seperti itu berarti untuk mendamaikan. Nah, pernahkah tidak di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat ada semacam kisah tentang mengadu domba ini, Ustadz, yang kemudian akan menjadi referensi para pendengar untuk tidak diikuti seperti itu? Apakah ada di zaman Rasulullah sebuah kisah kemudian Rasulullah menasehati, ataupun ada firman turun ketika ada adu domba itu sendiri? Yang suka mengadu domba di zaman Rasulullah SAW itu adalah kaum munafik. Kaum munafik yang yang dipimpin langsung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpin munafik di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika terjadi peperangan di antara para sahabat Nabi, perang Jamal ataupun perang Siffin, pasti yang mendalangi semua itu adalah orang-orang munafik. Mereka suka para sahabat Nabi Muhammad SAW itu bertengkar, sehingga terjadilah peperangan di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang mulia itu terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Itu adalah peperangan di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu akibat daripada mengadu domba. Nah, ketika kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari ini, Ustadz ada suami istri yang baku baik, kasihan. Kemudian ketika suaminya baku bonceng dengan satu kantor, kemudian kita sampaikan kepada istrinya, ini mungkin juga harus hati-hati. Jangan sampai akibat ungkapan yang kita sampaikan justru dorang kasihan sama baku marah istri suami. Ini bagaimana ini, Ustadz? Walaupun itu benar, atau mungkin ini keinginannya adalah supaya DP suami ini tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, ini sebenarnya ini ingin sampaikan kepada istrinya, ente hati-hati, ente pe suami ini so jaga baku bonceng deng harim. Oh iya betul, anak dapat lihat tadi. Jadi ente mesti hati-hati, ente harus nasihati ente pe suami. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz, konsepnya? Sebenarnya kalau kita melihat, hal itu hal yang juga ini orang juga kalau tujuannya baik, kenapa harus disampaikan? Sampaikan langsung sama suaminya, jangan sampaikan kepada. Kalau sampaikan sama istri berarti mengadu domba itu. Mengadu domba, bukan menyelesaikan masalah itu, menambah masalah lebih rumit lagi. Yang awalnya cuma satu masalah, cuma dia dengan perempuan ini, so tambah dengan istri satu kali, lawa lagi, akhirnya akan sulit untuk diselesaikan masalah. Maka kalau ingin mau memperbaiki suaminya ini, tegur langsung, jangan bawa bonceng-bonceng cewek ente. Selesaikan. Maksudnya itu membuat orang dia nyaman, membuat dia, daripada dia disampaikan sama istrinya lagi marah sama dia, akhirnya justru memperkeruh masalah. Tapi kalau misalnya sampai sudah berulang kali dia sampaikan, tapi tetap dorang baku bonceng, nah ini bagaimana, Ustaz? Tetap dinasehati. Jangan dulu disampaikan sama istrinya. Maksudnya kalau disampaikan sama istrinya lain masalah. DP istri baca ceramah terus dari ruang tamu sampai dapur ke ruang tamu ulang terus sampai 5 hari 10 hari tidak berhenti. Kalau dan sampai katakan kepada istrinya, kalau tidak percaya ente lihat di jam-jam seperti ini, kong ente pikasan dikaton cek. Sampai begitu dia bilang, Ustaz, akhirnya kan DP istri bilang pas di rumah, istri bilang, so anggungana serupa nyaman baku bonceng deng itu hari. Biasa kan istri lo tidak marah nggak mau bagi itu.
Aku ngana suruh Syair-syairnya. serupanya tidak bos sama-sama staf kong teh bos ada suruh kan kasihan dia baku bonceng biasanya kan seperti itu. Itu orang mau nebeng kasihan cuma mau batolong. Ini bagaimana Ustaz? Suaminya intinya cuma mau batolong tapi kan ini harim. Bisa jadi fitnah ya Ustaz ya. Jadi fitnah. Tapi kalau laki-laki saya dia tidak mau bonceng cuma itu saja yang dia mau bonceng. Saya tidak mau tolong. Kalau laki-laki dia masih mau lama banyak alas tuh so habis bensin segala macam. Tapi kalau harim sini. Sini. Baik sekali tipe Ustadz ini so sweet. Jadi ini bagaimana ini Ustadz ya, kembali ke topik bahwa mengadu domba tadi. Apakah seharusnya kita menyampaikan kepada istrinya hal tersebut atau sampai kita video kemudian kirim ke suaminya. Bagaimana sebagai bukti bahwa supaya ngoni ngana nasihat kesana pe suami napa kita foto kamar napa video. Ini bagaimana Ustaz? Alangkah lebih bagusnya nasihati empat mata. Ente kalau tidak dengar kita bilang pak ente pe istri. Kalau tidak percaya napa DP video kita bilang ini. Kita bilang ini kalau tidak percaya karena tidak merubah ini. Mau kirim ini sekarang. Nanti kalau dia sudah tidak ada efek jerah, tidak dengar, langsung eksekusi ya. Baru, jadi peringati dulu, jangan langsung ente karena tidak tahu nggak suami sumpah hugel, usahakan juga dinasihati dulu karena coba dengar sedikit dulu sebelum ente orang kasih tahu sama ente istri. Nah, pasti dia akan berikan waktu, ada namanya the second of chance. Apa namanya, inginkan dia, jadikanlah dia itu untuk berubah untuk kedua kalinya. Kesempatan kedua kali ya, untuk dia bisa berubah. Ya itu the second of chance. Jadi jangan sampai orang berbuat salah ente kira dia itu manusia, dia manusia kasihan bukan malaikat. Jadi kita usahakan cari the second of chance. Kesempatan kedua kita berikan kepada dia untuk bisa merubah diri. Kesempatan kedua tidak berubah, kita berikan kesempatan yang ketiga. Kesempatan ketiga artinya bantu lelengan nih. Jadi yang seperti ini kan kita hadapi sehari-hari Ustadz, mengenai suami istri yang kemudian berkelahi akibat adanya orang lain yang merasuki. Bahkan biasanya juga sang suami bilang, "Pola perua, paling mau cerai." Artinya dia setanteng ente. Main pehuongo itu. Artinya kan suami menantang. Pola perua, lo mau begitu kan dia. Nanti kalau dia tidak tantang seperti itu, nanti dia takut dikategorikan isti. Ikatan suami takut istri. Ini kan yang lagi top. Kalau yang lagi populer di zaman sekarang ada yang namanya ikatan suami takut istri. Bagaimana ini Ustadz dengan kalimat ikatan suami takut istri ini? Iya, takutnya apa dulu? Kalau takut dalam kebaikan itu bagus. Tapi takut dalam keadaan keburukan itu juga parah. Ya, suami itu harus punya wibawa. Ya, suami itu punya wibawa. Kalau ada saatnya kita harus tegas, rela bubar, harus tegas. Ya, ada saatnya juga suami harus harus dia merunduk, ya. Dia salah ya merunduk, jangan pahlawan. Ya, ente salah ente pahlawan lagi, ya. Jadi kita lihat kita merunduk ini pada posisi apa. Kalau pada posisi benar, ya kita harus merunduk, ya. Tapi kalau posisi salah, kita harus tegas, kita benar. Kita harus tegas, bubar. Ya, ente tidak dengar, bubar. Selesai. Karena apa? Posisi kita pada posisi benar. Tapi kalau ada posisi kita harus merunduk karena kita salah. Kalau salah ya harus akui kesalahan dong. Jangan justru ente mentang-mentang suami ente menindas ente istri. Ya, itu sebuah kekeliruan. Jadi kalau kita benar ya benar. Kalau kita salah ya salah. Jadi itu namanya gentle. Kembali kepada masalah mengadu domba. Nah, mengadu domba ini kan tidak hanya kepada suami istri, kepada pertemanan, kepada Ustadz A, Ustadz B. Biasanya para jamaah ini mengadu domba. Ustadz bilang yang boleh, Ustadz bilang tidak boleh. Itu dia kasih domba. Saya dapat Ustadz ini boleh. Nanti bilang tidak boleh. Akhirnya si Ustadz apa jalo-jalo. Ini boleh itu berdasarkan ini. Akhirnya jamaahnya bingung itu sebenarnya waktu lu akhirnya ente kasih panas karena ada orang yang mau bertanya. Ini biasanya dalam dialog itu penanyaan kurang adab itu. Ya, penanyaan kurang adab. Harusnya kalau dia bertanya, dia khusus kalaupun mau menganalisa, dia jangan sebutkan nama. Cuman saya dengar dari referensi yang lain begini Ustadz, begitu saja. Jangan bilang Ustadz bilang kamar bagi Ustadz B bilang kamar bagi ente bilang tidak boleh.
Jadi kan itu mengadu domba. Usahakan kalau kita mau mengatakan kita mau menganalisa, menginginkan agar ada analisis dalam suatu kasus, ya kita tidak perlu menyebutkan siapa nama ustadz itu. Kita hanya cukup mengatakan dalam referensi lain saya dapati begini. Bagaimana menurut ustadz? Gitu. Supaya tidak akan terjadi yang namanya adu domba itu. Kalau misalnya dalam menggali dan kembali kepada diri masing-masing, yang mana yang akan diikuti. Karena misalnya si Ustadz A dengan pendiriannya dan referensinya jelas, kemudian si Ustadz B juga dengan pendiriannya dan referensinya jelas, ente bagaimana? Mau ikut yang mana? Terserah ente kan? Tinggal pilihan. Dan pilihan itu kadang pilihan itu tergantung daerah, pilihan itu tergantung kondisi, keadaannya. Tinggal kita memilih kondisi yang mana, keadaan yang mana. Jadi Ustadz A bilang puasa 29 hari, Ustadz B bilang harus 30 hari. Ustadz C 3 hari. Jangan berubah. Kalau 3 hari sepakat itu. Sepakat. Tidak ada yang atau Ustadz D mengatakan 29,5. Dia itu itu Ustadz ya. Apalagi main pipi dia mau tahu tipe 5 Bang pipi dia mau tahu 29 antara 29 20 30 kan tinggal menunggu keputusan pemerintah mana yang mau diikuti. Yang mau jangan yang ambil 29 dia ambil 28,5. Jadi tidak ada puasa yang 29. Jadi ada yang 28,5, ada yang 29,5 nantinya. Dia tahu kengo tidak de osteng ali Ustadz. Nah ini Ustadz kita juga memberi warning ya kepada para yang memeriahkan akhir Ramadan dengan Tumbilo Tohe. Nah ini kan sudah masuk hari yang ke-25, sudah mulai pasang lampu nih Ustadz ya. Kesibukan kita mengenai pasang lampu ini jangan sampai melalaikan kita dengan amal ibadah yang semestinya kita laksanakan ilo wajib walio itu umo puasa, umo tabiyah dan lain sebagainya dengan amal ibadah yang lainnya, kemudian gagal semuanya cuma karena kita melaksanakan Tumbilo Tohe. Jadi Tumbilo Tohe ini hanya untuk menerangi sebenarnya atau memberi peringatan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan terang benderang seperti ini di akhirat kelak insya Allah. Ini ilustrasi dari orang tua kita, nasihat-nasihat kepada kita semua mungkin seperti itu. Dan juga mengingatkan kita bahwa sepertinya ulasan-ulasan para ustadz ya, seperti halnya ustadz kemarin juga menyampaikan di Masjid Baitur Rahman Tilamuta mengenai Tumbilo Tohe ini ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat juga para pendengar, menjadi referensi buat anak-anak muda kita bahwa Tumbilo Tohe ini bukan sebuah kewajiban yang kemudian menjadi wajib untuk dilaksanakan biar dia mau obatari puasa, ini jangan. Boleh kita laksanakan untuk menghiasi, untuk menghibur kita, untuk menerangi jalan kita. Tapi an Tumbilo Tohe mau berbondong-bondong. Wong kata dia ayuh lalu, rame, mati setengah mati mau tembus. Ini apa ini Ustadz ini? Menurut Ustadz bagaimana? Apa namanya? Kalau Tumbilo Tohe itu sebenarnya itu tradisi kita di Gorontalo. Cuma jangan sampai merusak jangan sampai merusak ibadah. Di atau Madinah Jangan sampai merusak ibadah. Yang itu yang dikhawatirkan. Orang tuan bawa tawa lo mau ngepang kalau boti Tumbilo Tohe memang merusak ibadah. Paling dorong tidak baik kan Ustadz mungkin. Kalau misalnya Tumbilo Tohe ini akan merusak puasa kita, orang-orang tua ini kasihan yang akan dapat dosa. Kalau orang tahu hanya akan jadi seperti ini, hati oleh masalah ditafsirkan oleh anak muda kita. Silakan Ustaz. Jadi usahakan Tumbilo Tohe itu sekali lagi saya sampaikan bahwa Tumbilo Tohe itu dua fungsinya. Yang pertama adalah menerangi jalan atau memfasilitasi di jalan-jalan yang pada saat itu gelap, tidak ada lampu. Itu kan di Potohe. Ultima Tohe mau mulai Jadi karena apa namanya jarang-jarang rumah dan gelap, itu mempermudah orang untuk pergi ke masjid. Yang kedua apa? Memudahkan orang untuk mengetahui berapa jumlah kakak yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau misalnya orang Tumbilo Tohe kemudian dia hanya menonton lampu tidak sholat, berarti dia tidak paham sejarah Tumbilo Tohe. Atau misalnya dia belum mengeluarkan zakat fitrah, berarti dia belum paham dengan Tumbilo Tohe. Karena Tumbilo Tohe itu cuma dua itu fungsinya. Allahu a'lam bishawab. Dan juga mungkin fungsi yang lain daripada Tumbilo Tohe menurut analisa-analisa yang sekarang adalah mengingatkan bahwa betapa besarnya upaya orang tua kita dulu dalam menerangi jalannya orang akan ke masjid, upaya-upaya orang-orang tua kita dalam berjuang
syiar agama ini sampai seperti ini. Ya. Nah, mungkin seperti ini juga Ya. ya. Dengan adanya Tumbiloto itu memperlihatkan kepada ini Islam loh. Ya. Ini Islam Ya. yang penuh dengan kedamaian, Ya. dengan Tumbiloto saling berkunjung. Ya. Kita gunakan itu untuk membagi-bagi zakat fitrah. Ya. Nah, karena diterangi pada zaman itu. Ya. Nah, ini mungkin sebagai simbol daripada orang tua kita. Jangan sampai sekali lagi molamu oleh ati butia mengopanggola. Ya. Mengopanggola itu mam untuk belan tu buti umma di duhi potabiawa, di duhi puasa gara-gara Tumbiloto ati bu mahumoyong tu mengolit sama to kubur itu ya. Ya. Kan bo tawa di jama pilu tu buti Tumbiloto. Betul, ya. Nah, itu kan seperti Ya. itu. Memola pola elo mengopanggola ati. Ya. Jadi mari kita gunakan momen Tumbiloto ini semestinya Ya. dengan tidak melupakan Tradisi, makna dari Ramadan, substansi isi daripada Ramadan yang Ya. sesungguhnya. Jadi buti Tumbiloto sekali lagi hanya untuk menambah, menerangi, Ya. menghiasi saja jalannya kita beribadah, Ya. membantu kita untuk beribadah, Ya. mengingatkan kita kepada orang-orang tua kita. Kita doakan semoga insya Allah para orang tua kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil Allah ini akan diterangi juga kuburannya. Nah, seperti halnya mereka menunjukkan kepada kita seperti ini terangnya ya. Ya. Gitu ya. Jadi kita nikmati dengan hal-hal positif. Ya. Jangan langsung. Jangan sampai juga karena mengenerangi kuburan baru di kuburan ditaruh lampu botol. Enggak lolos itu Ustaz. Enggak mau tahetin dia butuh hidup atau heto kuburan. 475 ini Tumbiloto akhirnya itimati kubur itimati ti apa malah waleng ilong lan mirate to heto le mau hilipale mau pusing dulu. Jadi akhirnya dia taruh balon supaya tidak balistik. Daripada dia taruh lampu botol, lebih baik dipasang meteran aja balon lampu meteran pakai lampu listrik di situ. Ulama mah keke ya, master malet apa tadi? Jadi ada juga yang memberikan seperti simbol-simbol tersendiri seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini juga akan mengantarkan kita kepada kesirikan ya Ustadz ya. Kemudian kita akan tergolong orang yang menyembah kuburan. Nah, ini bahaya ini, bahaya. Jadi sekali lagi di akhir-akhir Ramadan seperti ini, mari kita tetap jangan lupa untuk terus tebal iman kita karena Ramadan ini hanya sebagai sekolah madrasah ya Ustadz ya. Nah, ini orang sukses dari madrasah itu bukan diukur bagaimana dia sekolah dengan nilai A. Tapi bagaimana DP nilai A itu bisa dipakai di masyarakat. Tetap itu. Dan artinya lulus ke madrasah sekolah dengan kepintaran yang luar biasa. Kum laut, kum darat. Tiba keluar dari kampus dia utap keraja dia lemah. Ini bagaimana ini Ustadz jadi usahakan dia punya kualitas, dia berdedikasi di masyarakat. Itu yang paling inti supaya benar-benar dia ketika dia kualitasnya itu teruji. Jadi jangan sampai istilahnya barang di kandang. Barangnya cuma jago di kampus, tapi kalau dari kampus tidak ada yang dia tahu. Dia tidak bisa menerapkan ilmunya. Jadi kadang ilmu yang kita dapat di bangku sekolah itu yang paling bagus itu dia bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan Ramadan. Ilmu yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan kita bisa terapkan di 11 bulan. Dia mengakali, tidak menggibah, tidak mengadu domba. Itu kita laksanakan setelah Ramadan. Ini harapannya Ramadan. Sesuatu akan dinilai berhasil diterima tidaknya Ramadannya itu tergantung ketika dia setelah Ramadan. Setelah Ramadan berlalu. Dilihat oleh Allah setelah Ramadan. Misalnya melapata mota puasa, tio dia bongko hemotabia. Berarti memang sukses Ramadan lalu. Atau masih berpuasa sunnah. Minimal Senin Kamis lah. Senin Kamis atau tapi kalau setelah Ramadan walinga ulangi boti de bungko de bohita dan seterusnya berarti dia puasa. Dia puasa no dia. Jalo tolimo aga kau itu puasa no itu Ustaz Bode bolo walinga de asalili yo. Beli hari raya mah de lo malu. Artinya beli hari raya pertama de lo malu. Mau kasih menyambung ayam. Mau tambah heo de. Selama puasa aja mau heo de memang gagah. Tapi setelah Ramadan mah de lo malu mau tambah ya malu. Ini bahaya. Ini tidak ada gunanya puasa sama sekali yang kita boilo akalian audit. Jadi mari kita gunakan Ramadan ini sebagai madrasah sekolah yang telah mendidik kita gunakan sertifikat beti mailohiyah maili Allah taala sertifikat lulus
Ya. Bagaimana ente setelah lulus ini, bagaimana mau pegang apa ini sertifikat? Sertifikat Ramadan. Nah, itu yang diharapkan. Ya. Baik Ustadz, Tak terasa kita sudah baik. di penghujung waktu dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.